Selamat sore. Selamat datang di podcast kami. Di sini kita akan membicarakan tentang berbagai isu penting dalam pendidikan. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu masa depan pendidikan di era digital. Bersama saya Kesha dan bersama kakak Saya Devi. Baik, di sini kita menemukan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu mahasiswa magang ya kak? Iya, magang. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan sehingga saya bisa bertanya dan bergabung kepada Kakak. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana pendapat umum Anda tentang keadaan pendidikan saat ini, terutama dengan hadirnya digital? Dengan hadirnya digital ini tentunya sangat membantu ya, terutama karena saya memang sedang melaksanakan PLP atau pelatihan di salah satu sekolah di Kabupaten Sintang. Pelatihan ini memang memerlukan yang namanya jejak digital ya, karena itu memang membantu terutama dalam media yang kita gunakan untuk mengajar. Nah, dari situ kita juga memerlukan yang namanya akses internet. Nah, dan kebetulan di dalam sekolah yang tempat saya melaksanakan pelatihan ini, di situ disediakan wifi ya untuk ya secara kami sebagai mahasiswa dan untuk guru-gurunya juga. Jadi dari situ kami bisa mencari lebih banyak akses untuk media yang akan kami gunakan untuk mengajar. Jadi tentunya lebih gampang, lebih membuat kami sebagai mahasiswa lebih nyaman untuk menyiapkan bahan ajar yang akan kami gunakan dalam mengajar di sekolah tersebut. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua. Menurut Kakak, apakah teknologi digital telah memberikan dampak positif atau negatif lebih besar terhadap pendidikan? Lebih besarnya ke dampak positif ya tentunya, karena memang di setiap sekolah saya rasa karena sekarang sudah banyak kurikulum merdeka. Nah, karena dari situ juga kita tahu dalam kurikulum merdeka itu diajarkan untuk menggunakan media dengan berbagai jenis. Nah, dari situ juga kami sebagai mahasiswa PLP ini harus mengajar dalam bentuk yang tidak terlalu membuat anak itu di dalam kelas bosan. Tentunya dalam ice breakingnya mungkin menggunakan apa, kemudian media-media untuk mengajar bukan hanya PowerPoint-nya saja, tetapi mungkin audiovisualnya yang bisa kita cari dengan digital yang lebih menarik begitu kan. Nah, tentunya lebih lagi ke aksesnya itu karena di dalam Kabupaten Sintang ya memang lumayan baik. Jadi di sekolah juga menyediakan yang akses-aksesnya begitu bagus. Jadi kami juga bisa memanfaatkan itu untuk mengajar. Jadi untuk dampak positifnya itu memang banyak, bukan hanya terkhusus di Kabupaten Sintang. Tentunya di kabupaten-kabupaten yang lainnya pasti memiliki dampak positif untuk sekolahnya itu, untuk baik untuk guru yang mengajar, untuk siswanya juga yang belajar, karena untuk mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih lagi, bukan hanya di sekolahnya tetapi juga di luar sekolahnya. Baik, langsung aja ke pertanyaan yang ketiga. Apa tantangan yang dihadapi kakak dalam mengakses teknologi dalam pendidikan? Tantangannya itu terkadang memang ada beberapa akses digital itu yang memerlukan pembayaran ya. Jadi salah satunya mungkin untuk media mengajar, mungkin kita menggunakan Canva ya. Sekarang kan SMP saja sudah diajarkan untuk menggunakan aplikasi Canva untuk membuat PowerPoint-nya kah, posternya kah mungkin. Nah, dari situ kan ada namanya kita sebagai seorang mahasiswa tentunya ingin memberikan yang lebih baik kan pada saat PLP di sekolah. Tetapi karena ada banyak hal-hal yang menarik mungkin di Canva tersebut tapi harus berbayar kan. Nah, seharusnya jika itu mungkin dipermudah, mungkin ada aplikasi yang lain yang mungkin lebih menarik dibandingkan itu dan tidak berbayar, tentunya bisa mempermudah kita sebagai mahasiswa sebenarnya. Tetapi ya itu tadi tantangannya, kita ingin sesuatu yang lebih menarik tetapi itu berbayar, dan mungkin ada yang
sampai ratusan, kan tidak mampu kalau kita menggunakan itu setiap kali mengajar. Nah, itu salah satu tantangannya. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat kakak tentang kurikulum yang ada di jurusan atau pendidikan kakak saat ini? Sekarang kan sudah banyak ya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini memang mengedepankan untuk siswanya lebih aktif. Tapi bukan berarti gurunya ini nggak aktif atau kami sebagai mahasiswa PLP itu di satu sekolah itu nggak aktif. Malah kami juga harus mencari banyak sumber yang mengharuskan membuat siswa-siswi di situ aktif. Membuat siswa-siswi itu di dalam kelas itu mereka nggak bosan, nggak ngantuk dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu untuk jejak digital yang seharusnya kita cari itu memang harus hal-hal yang menarik. Tapi ya balik lagi untuk hal-hal yang tersebut ya kita harus memilah mana yang bagus, mana yang tidak, dan mana yang memampukan kita. Ya tidak bisa dipaksakan gitu. Terima kasih Kak atas jawaban Kakak dari pertanyaan kelompok kami. Terima kasih. Saya Kesya pamit undur diri. Ya, terima kasih.